yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri, tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Funcast, Fantasi Podcast 3.0 105,3 FM Elsa Radio. Nah, seperti biasa, Funcast kali ini bakalan nemenin kalian selama 1 jam yang akan mendatang. Nah, sebelumnya kenalin, aku Wanda yang bakalan jadi broadcaster pada podcast kali ini. Ya, jadi kayak sebelum aku mulai podcast kali ini nih, aku pengen tanya dong, gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Walaupun kayak sekarang ini cuacanya kalau siang hari panas banget gak sih? Tapi kalau sore hari itu hujan. Tapi walaupun kayak gitu, aku harap hati kamu gak kayak cuaca kita hari ini. Nah, walaupun kalau hati kamu hari ini kurang baik atau kamu kurang semangat, podcast kali ini tuh cocok banget buat kalian dengerin. Soalnya topik yang kita bahas kali ini tuh sangat menarik banget loh. Nah, gak adil banget gak sih kalau yang ngomong di sini tuh cuman aku, terus yang dengerin tuh cuman kamu. Nah, jadi hari ini aku ditemenin para gue star yang keren abis dan kece parah. Siapa lagi ya? Gue star kita kali ini, coba tebak dulu dong. Nah, jadi gue star kita kali ini yang pertama itu ada Afina Facira. Oh my god, salah namanya. Afina Fariha Wanda. Oh ya Allah, maaf banget, Afina Fariha. Oke, halo Wanda. Halo Afina. Halo juga teman-teman yang lagi mendengarkan radio hari ini. Oke. Oh iya, gimana kabar kamu hari ini? Kalau nanyain kabar nih Wanda, kira-kira baik atau enggak nih kalau sekarang ada di sini nih? Ya jelas harus baik dong. Iya dong. Mau nemenin teman-teman di weekend kali ini masa enggak baik kan, yang enggak gimana gitu. Iya, tapi oh iya aku pengen tahu dong, akhir-akhir ini kegiatan kamu tuh ngapain aja nih? Kalau ngobrolin tentang kegiatan nih Han, sebenarnya kan aku harusnya tahun ini kuliah, tapi aku mengambil gap year dan aku ingin belajar hal-hal yang di luar substantif kayak gitu. Wow. Aku lagi menggeluti bidang mempelajari anak, jadi kayak aku ngelesi anak-anak TK, anak-anak SD, SMP kayak gitu. Selain itu aku juga lagi belajar berbisnis sih, kolaborasi sama teman aku.
Oh gitu, wah keren banget ya. Oh iya, FYI buat kalian yang belum kenal Afina, jadi Afina itu pernah jadi mantan loh, mantan. Oh iya, teman apa tuh? Bukan mantan kayak gitu, tapi dia itu pernah jadi mantan dari ketua forum anak Nganjuk Jembatan Aspirasi atau Fantasi tahun 2023 ya. 22 ya. Iya. 22. Nah, kalau balik lagi ke Afina ya, tadi katanya kan ngelutin bisnis nih. Iya, betul. Bisnisnya kayak bisnis apa sih? Jadi kita mainnya bisnis makanan kuliner anak muda zaman sekarang. Kamu tuh wonton nggak? Wonton, tahu sih, tapi cuman tahu denger aja. Iya, jadi kita lagi itu franchise wonton gitu sih. Oke. Oh, terus bukanya tuh di mana sekarang? Oh iya, ini boleh nggak sih sekalian promosi ke Boleh teman-teman? banget dong, kan sekalian kayak biar teman-teman pada tahu nih kayak gimana sih rasa wonton itu. Iya, jadi bisa teman-teman itu beli di sampingnya SMP 3 atau di depan Alfamidi. Kita buka setiap hari dari siang sampai malam. Oke, bagi teman-teman yang pengen nyicipin bisa langsung cus ke sana ya. Oh, terima kasih loh ya sudah dipromosikan. Sama-sama juga. Nah, untuk guester kita yang kedua ini nggak kalah hebatnya dan nggak kalah berprestasinya juga loh. Siapa lagi kalau bukan Atta Farah Manovidia. Halo Atta. Halo Wanda. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Pakai nanya, baik Pakai dong. nanya. Pakai nanya, baik ya. Alhamdulillah baik semua ya. Oh iya, Alhamdulillah. pengen tahu dong akhir-akhir ini ngapain, Say? Ngapain ya? Nggak ngapain sih, paling cuma sekolah, sibuk. Nggak sibuk sih ya, yang ngurusi ekstra-ekstra yang di sekolah ya kayak anak SMA pada umumnya lah, biasa. Oh, ngurusin ekstra nih. Oh iya, dengar kamu juga jadi salah satu pengurus ya di ekstrakurikuler ya? Iya, alhamdulillah diamanati menjadi ketua umum eksis, ekstrakir siswa intelek Semakar. Wow, keren banget gak sih? Oh iya, kayak KIR, berarti itu kayak kegiatan itu kayak gimana sih KIR itu? KIR itu ya kegiatan karya tulis ilmiah, jadi ada penelitian, ada bikin KTI juga, terus ada eksperimen-eksperimen gitu sih Wanda. Oh, wow. Mau join nggak Wanda? Join? Iya, mau banget. Kan kegiatan juga bermanfaat banget ya. Oh iya, tadi kan udah berkenalan dengan para guester kita ya, yang keren-keren abis dan kece parah gak sih tadi? Nah, kan buat kita jadi berdebar-debar, ayo kita segera ke obrolan kita nih. Wow, mau ngobrolin apa sih Van? Kok sampai ngundang kita hari ini? Jadi ngobrolin tentang hal yang ada di sekitar kita, yang biasanya kita lakuin, yang buat kita butterfly in my stomach itu loh. Apa itu? Apa ya? Biar kepo. Oke. Kita lanjut ke segmen kedua ya, yaitu segmen Ulik Topik. Oke, boleh banget namanya. Upik ya. Iya, kan gue keren. Langsung. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Fancast, Fantasi Podcast 3.0 105,3 FM Ersal Radio. Nah, kita kan tadi balik lagi ya ke aku, Afina dan Atta, dan juga kamu di sana pastinya. Nah, di sini tuh tadi topiknya apa ya? Paling masih kepo ya tadi. Iya, harusnya kepo dong. Kepo. Kan belum dijelasin Iya juga dong, sih. Iya, harus kepo. Jadi tadi topiknya itu adalah yang berkaitan dengan butterfly in my stomach, apalagi kalau bukan percintaan. Percintaan. Bisa tebak nggak nih percintaan tentang apa ini? Iya. Percintaan itu kan banyak banget ya, percintaan Iya. sesama manusia, percintaan dengan lawan jenis, dengan teman, dengan orang tua. Itu apa yang mau kita bahas nih? Tapi percintaannya bukan percintaan dengan itu ya, tapi percintaan dengan orang yang selalu ada buat kita. Wow. Siapa? Ayo tebak dulu dong. Siapa? Jadi apa nih topik yang mau kita bahas? Jadi hari ini percintaannya tentang mencintai diri sendiri. Wow. Itu ya topik yang lumayan melekat ya di diri kita, dan itu emang harus nggak sih kita? Iya, harus banget dong, karena itu hari ini aku pakai topik itu karena kita tuh harus banget, karena ya kan diri kita sendiri yang selalu ada buat kita ya. Betul. Nah, berhubung dengan diri sendiri, berarti kan mencintai diri sendiri tuh apa sih? Tapi kan kayak berarti itu self love ya.
Terus self love itu apa, kayak gimana? Daripada kalian overthinking tentang jawaban-jawaban kalian yang mungkin not make sense. Oh my god. Oke. Iya, apa ya? Daripada kalian bingung jawabannya kayak gimana sih? Apa sih itu? Yuk kita tanya ini para gue star kita. Langsung to the point aja ya ini. Boleh. Oke. Jadi kayak emangnya menurut dari sudut pandangnya Afina dulu ya. Oh ya, boleh. Oke. Menurut dari sudut pandangnya Afina nih, self love itu kayak gimana sih menurut kamu? Iya, mungkin kalau kita ngobrolin self love nih ya Wan, Ta, Iya. mungkin udah tidak asing, apalagi generasi Z kayak kita tuh udah tidak asing dengan yang namanya self love. Sudah bertebaran di media sosial, sudah bertebaran di buku-buku, sudah banyak juga yang menerbitkan tentang self love. Nah, kalau dari sudut pandangku sendiri, itu self love itu simpelnya penerimaan diri. Wow, penerimaan diri. Iya. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang dilahirkan secara sempurna ya Wan ya. Bener banget. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Nah, gimana kita bisa menerima segala kelebihan kita dan menerima yang pastinya semua kekurangan kita, itu sih. Wow. Simpelnya self love itu kayak gitu. Oh, jadi kayak menurut Afina sendiri kayak itu adalah cara kita untuk menerima dan menghargai diri kita sendiri dengan segala kelebihan yang sudah diberikan oleh Tuhan dan Betul. segala kekurangan kita. Betul. Terus kalau menurut Ata sendiri kayak gimana Ata menurut kamu? Secara bahasa kan self love mencintai diri sendiri ya. Iya. Nah, kalau menurutku pribadi self love itu adalah kondisi di mana kita itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Yang mana kelebihannya nggak cuma untuk diri sendiri tapi dikembangkan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Lalu untuk kekurangannya gimana? Kekurangannya kita tutupin. Kita cari gimana caranya biar kita bisa membuat kekurangan itu menjadi kelebihan dari kita. Gitu sih Wanda kalau menurutku. Oh, jadi kayak menurut Ata nggak jauh-jauh beda sama Iya, Afina aku tadi. juga setuju sih sama Atta. Iya kan? Maksudnya kita tuh kekurangan itu bukan sebagai apa ya, hal buruk gitu. Justru kekurangan itu bentuk self love-nya adalah dengan upgrade diri Iya, gitu. jadi kayak banget. bener banget tadi bahwa kayak self love sendiri itu ya menerima segala kelebihan kita. Kalau kelebihan kan emang sudah kita bangga kan Iya dengan betul. itu ya. Kita gampang banget ya untuk menerima kelebihan itu kayak it's okay, aku bisa ini bisa itu oke, Iya. kita apresiasi. Tapi gimana dengan kekurangan kita. kita? Iya betul. Iya. Itu sih yang harus jadi fokus Iya. anak generasi Z terutama ya yang marak banget dengan kata-kata insecure, Iya. dengan kata-kata self harm kayak gitu juga itu kayak penting banget untuk gimana kita bisa mengulik tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Bener banget, bener banget tadi yang dikatain sama Alvina. Iya. Bahwa sama Ata juga bener banget bahwa kekurangan itu bukan suatu hal yang buruk tapi adalah suatu hal yang luar biasa buat kita. Betul, karena kekurangan pun juga nikmat dari Tuhan gitu. Iya. Kalau kita sempurna, gimana rasa sombong kita? Iya bener Iya nggak sih? malah Iya, jadi betul banget kayak sih. ujub gitu ya. Iya betul. Nah kalau menurut kamu emangnya pentingnya self love itu buat kita tuh kayak buat apa sih sebenarnya self love itu Wow. buat diri kita? Kamu udah Banget tahu nggak sih? Iya. Menurut kita pribadi tuh kayak ya emang setiap orang tuh harus self love kayak gitu. Iya. Jadi setiap orang tuh harus self love buat selain buat diri kita juga pasti buat orang lain. Dengan kita mencintai diri kita sendiri juga bakalan bermanfaat bagi orang lain juga gak sih? Betul. Iya, betul Karena banget, gini, ketika kita belum mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita mau mencintai orang lain? Iya. Bagaimana kita mau menghargai orang lain? Kalau kita belum bisa menghargai diri kita sendiri, kita belum bisa self love dengan diri kita sendiri. Jadi itu malah justru tools utamanya. Jadi tools utama, maksudnya kayak gimana tuh? Iya, Tools kita utama? fokus dulu di diri kita. Kita harus Oke. berusaha self love dulu sebelum kita mengembangin lagi nih untuk bisa menerima orang lain, bisa mengapresiasi orang lain, apresiasi dulu diri kita. Perbaiki dulu diri kita dengan self love itu tadi. Oke, jadi menurut Afina itu kayak self love itu ya harusnya dari diri kita sendiri ya. Betul, betul. Buat ngupgrade diri kita, buat bisa bermanfaat bagi orang lain gitu gak sih? Betul, betul. Nah, kalau menurut Ata gimana Ata? Ya sama penting banget. Emang ada ya orang yang nggak self love? Eh, Pasti ada. ada, Iya, pasti ada. Cuma sebenarnya mereka itu self love, mereka itu cinta sama diri mereka. Cuma mereka itu masih takut-takut gitu nggak sih? Betul. Kadang tuh emang beberapa orang ya, banyak juga sih orang yang ingin self love tapi nggak tahu gimana caranya self love itu juga Betul, banyak. betul banget, betul. Edukasi tentang self love itu emang
mungkin belum dijamah beberapa orang di luar sana kayak gitu. Emang kadang-kadang kayak bagi kita tuh kayak menyepelekan self love, kayak apa sih, kenapa sih harus self love gitu. Betul, Ya, betul, padahal betul. penting banget gak sih Nah, itu? padahal itu kan ada tools katanya Iya, Kak betul. Afina, tools utama kita. Nah, tapi Kak, menurut Kak Afina sendiri, Kak, cara Kak Afina atau bentuk-bentuk self love menurut Kak Afina yang pernah Kak Afina lakuin kayak gimana? Oke. Kalau self love itu sebenarnya, kalau kita paham self love itu dari SD sebenarnya sudah mulai paham ya. Iya. Oh, aku sama temenku ini kira-kira kok kalau main kok aku selalu kalah. Oh, aku kok kurang dari ini. Oh, matematika aku kok buruk kayak gitu. Sebenarnya itu kan juga salah satu bentuk kekurangan-kekurangan yang sudah kita pahami dari sejak kecil. Nah, kayak gitu, jadi aku tuh mulai gini. Oh, di bidang ini aku tuh dulu jadinya suka itu lomba pidato. Lomba pidato. Wah. Tapi aku tuh nggak bisa olahraga. Nah, Iya. dari situ aku mulai gini nih. Oke, aku bisa pidato. Aku kembangin nih pidatonya. Oke. Aku mulai upgrade diri, aku ikut lomba-lomba. Jadi aku gimana ya? Menuangin semua kelebihanku. Aku memfasilitasi diriku sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhanku itu. Oke. Kelebihanku, tapi untuk kekurangan kayak nggak bisa olahraga. Tadi. Tapi kan olahraga itu penting. Iya. Kita breakdown lagi kekurangan kita. Oh, ini penting. Berarti gimana? Kita upgrade diri kita di bidang yang kekurangan itu. Misalnya aku nggak bisa olahraga, ya mau nggak mau aku harus belajar. Misalnya sesimpel lari, sesimpel main badminton. Meskipun 2 tahun lah aku les badminton itu. Wah. Tidak bisa, tetap tidak bisa. Tapi kan tetap Tapi berusaha. iya, ya. betul. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal kita untuk gimana caranya memperbaiki kekurangan-kekurangan kita kayak gitu. Oke, jadi menurut Afina tadi bahwa bentuk-bentuk self love menurut Afina tadi yaitu dengan mempertinggikan atau kelebihan kita, Iya, betul. meningkatkan. Iya. Meningkatkan kelebihan kita, tapi kekurangan kita tuh juga harus di-upgrade juga Betul, dengan betul. lebih ekstra ya, waktu, betul. baik tenaga juga lebih ekstra. Nah, kalau menurut Ata nih, gimana Ata menurut kamu bentuk dari self love menurut kamu? Gimana ya? Kalau secara simpelnya, paling simpel itu kita nerima diri sendiri dulu gak sih? Iya. Itu Iya, paling bener. simpel. Mulai dari siapa sih diri kita? Kita harus cari tahu siapa diri kita. Misal ada beberapa orang yang nggak tahu hobinya apa, warna kesukaannya apa, cita-citanya bahkan mereka nggak tahu. Iya, betul, Nah, betul. itu kan. Nah, itu hal simpelnya itu. Yang pertama kita harus cari tahu dulu siapa itu diri kita. Terus nanti kita bakal tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Nah, itu kita bisa kembangin satu-satu. Untuk kekurangan ya pasti kita cari gimana sih biar kekuranganku ini bisa lebih baik lagi. Gitu sih, Wanda. Oke, jadi menurut Ata kayak mengetahui kekurangan dan kelebihan kita itu yang Ya, pertama, betul. terus juga meningkatkan kelebihan, juga meningkatkan kekurangan. Maksudnya Betul. kekurangan diperbaiki. Iya, Iya, betul. kenali diri sendiri dulu. Berarti kayak gitu ya. Keren-keren banget gak sih kata ini? Tapi BTW ya, kalau ngobrolin tentang gimana caranya self love, sekarang kan anak muda atau perempuan Indonesia itu kalau nggak putih, nggak cantik, Betul, Iya, betul. itu bikin banyak orang insecure, apalagi Iya. perempuan. Iya, Iya, bener banget. betul banget. Bener. Nggak make up, dikira nggak cantik, itu Iya. kan akhirnya oh aku nggak cantik, itu kan nggak jadi self love. Padahal cantik itu nggak harus dari muka aja, Iya, padahal kita kan- bisa dari kepintaran kita atau mungkin apa ya, kelebihan-kelebihan lain itu juga bisa mempercantik diri kita gitu loh. Tidak hanya jadi visual saja. Oke, wow, keren-keren banget gak sih? Ya Allah, proud of them. Proud banget sama kalian. Nah, tapi aku punya satu masalah nih, Wow. dimana kayak bener-bener kayak pasti semua orang pernah ngalaminnya. Apa tuh? Yaitu kayak diejek orang lain. Oh, iya. Oke, itu kan juga salah satu struggling dari penerapan self love sendiri ya. Kayak Betul, kita mau betul. self love tuh kayak dikatain gitu, kayak pas kita pengen self love terus dikatain apa sih kamu sok banget, Betul. alay, terus Ya. kayak dikatain pick me lagi. Ya banyak banget itu nggak sih? Iya. Apalagi di media sosial Iya. itu. Kayak banyak banget, karena kan Iya. media sosial kan malah enak ya, malah Iya, jadi gampang banget untuk- gampang banget buat ngatain orang. Betul, Tapi betul. Kak, menurutmu cara ngadepin orang-orang kayak mereka tuh kayak gimana sih? Mau siapa dulu nih? Mau dari Ata dulu. Oke, tadi, boleh, tadi boleh, kan boleh. dari- Cara nanggepinnya ya nggak usah ditanggepin. Oke. Aku jadi- punya temen yang dia itu bener-bener ya udah kalau nggak sesuai sama apa yang
kenyataanku ngapain kupikirin. Exactly, benar. Ya betul. Aku punya temen kayak gitu. Awalnya aku tuh pemikir banget masalah omongan orang, kayak aduh bener ya kata ini, aku kurang gini. Tapi ternyata setelah aku berteman sama temanku itu, dia bikin aku kayak udahlah Ta, ngapain kamu pikirin, toh itu juga nggak bener. Ya udah, semenjak kejadian itu aku jadi kayak oke, pelan-pelan kayak omongan orang yang nggak bener tentang aku ya aku lupasin aja, biarin Bodo gitu. amat gitu gak sih Ta? Betul. Berarti, Itu sih. berarti menurut Ata kayak bodoh amat aja ya karena orang-orang kayak gitu, karena kan juga pendapat mereka tuh kan nggak selalu bener buat kita Betul. nggak sih? Iya. Nggak semua orang tuh tahu tentang diri kita. Terus tapi kan disitu Ata itu juga minta tolong ke temen ya buat tahu kelebihan dan kekurangan kita kayak gitu. Maksudnya buat agar kita tahu apakah pendapat orang itu bener atau salah. Tadi kan Ata bilang kalau Ata tuh punya temen yang Bodo amatan. bodo amatan. Berarti Ata minta tolong atau Ata Enggak sih. dia kasih sendiri gitu. Sebenarnya kebiasaan aja, karena selalu ada di samping dia tuh jadi kayak oh jadi bener ya, ternyata emang bener nih aku harus bodo amat. Dia bodo amatan tuh hidupnya enak banget, dia nggak mikirin ini itu, dia nggak harus ini nggak harus itu. Aku sampai bilang aduh aku butuh banget nih bantuan gini ini gimana, kayak apaan sih gini aja udah nggak usah dipikirin. Gitu enak banget. Ternyata jadi orang bodo amatan itu nggak yang kayak iya orang-orang pikirin lah, tapi enak. Oke, tapi kan kayak kadang-kadang kalau kita bodo amatan tuh kayak dianggap egois tahu sama orang-orang gitu. Ada beberapa yang kita harus tahu, dimana yang pertama kalau misal ada orang ngatain kita nih, kita harus pikirin aja dulu ini sesuai nggak sih sama diri kita. Kalau emang sesuai ya kita harus perbaiki itu, tapi kalau emang nggak sesuai ya ngapain kita pikirin. Kalau memang sesuai baru kita terima masukannya, kalau emang nggak sesuai ya udah lepasin aja itu. Oke, lepasin aja ya, lepasin aja. Terus kalau menurut Afina sendiri kayak gimana? Oke, Vin? aku tuh setuju banget ya dengan Wanda. Emang iya, kita tuh harus beberapa hal tuh harus bodo amat. Jadi ada istilahnya lingkaran, tau gak sih, lingkaran yang bisa kita kendalikan dan lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita harus paham itu. Gimana omongan-omongan orang lain tentang diri kita tuh tidak bisa kita kendalikan. Tapi bisa kita evaluasi. Gitu. Banyak banget omongan-omongan di luar sana. Apakah kita harus memvalidasi satu-satu tuh omongan mereka, ya kan? Iya. Gak harus kan? Iya. Tapi gimana caranya kita, lingkup yang bisa kita kendalikan. Oke, itu kira-kira tidak cocok dengan aku, sama seperti yang dikatakan Ata tadi. Oke, itu bukan aku, itu emang mereka, sudut pandang mereka aja, tapi itu bukan aku, yaudah lepasin aja. Betul. Oke, lepasin Emang aja. itu bukan kendali kita tidak bisa mengendalikan itu, kayak gitu. Jadi kayak menurut Ata sama Kak Afina sendiri juga kayak ya udahlah bodo amat aja tentang kata-kata orang yang intinya bisa mendownkan kita Iya, buat betul. nggak mencintai diri sendiri gitu gak sih? Iya. Terus juga kayak dengan nggak self love itu kayak gimana ya? Kayak menurut kalian berdua itu kayak self love itu kan mengenai diri sendiri, Betul, jadi ya betul. udah lepasin aja kata-kata Iya. mereka yang nggak guna. Iya. Tapi kadang nih, kalau ketika kita self love, kita juga harus beberapa kali mendengarkan mereka untuk mengevaluasi diri. Jadi bukan semua omongan orang kita cut off, bukan. Tapi gimana bisa kita memilah itu tadi. Kadang omongan orang itu ada benarnya juga, karena kita nggak ada rem di diri kita tuh, nggak ada rem. Jadi yang mungkin kita ngerasanya bener-bener aja nih, tapi kan orang yang lihat kita gimana? Apakah kita udah kelewatan atau mungkin malah kita justru yang diingatkan sama dia. Jadi tidak semata-mata semua omongan orang lain tuh kita cut off, no. Tapi tetap kita evaluasi lagi. Betul. Kita cerna lagi, kita olah lagi, kita breakdown satu-satu omongan orang itu. Oh, bener nggak sih kita validasi di diri kita? Kalau emang bisa dievaluasi, kalau emang itu yang terbaik untuk kita, kalau emang itu bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, ya kita pakai, kita terapin di diri kita. Tapi kalau emang itu hal yang menjatuhkan kita, menjatuhkan mental kita, ya udah kita cut off langsung aja. Jadi nggak semata-mata langsung bodo amatin semua gitu ya. Oke, tadi kan jawabannya kayak keren-keren banget gak sih? Nah, jadi hari ini kayak aku juga punya satu lagu buat kalian. Itu judulnya itu adalah Satu-Satu punya It Gita. Oke, relate banget gak sih? Teman-teman harus dengerin ini. Habis ngobrolin tentang self love, dengerin tentang ikhtilaf. Oke. Oke, yuk kita dengerin bersama-sama.
Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, oh, oh. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Fancast Fantasi Podcast 3.0 105,3 FM Ersal Radio. Nah, kembali lagi sama aku Atta dan Afina di sini. Nah, tadi kan udah bahas yang berat-berat nih. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, maksudnya tadi kan kemarin aku mau sharing lagi ya. Maksudnya kemarin tuh di Instagram Cah Ngaji Official itu buka question box buat teman-teman yang pengen tanyain seputar self love. Dan iya kan? iya. Oh, berarti ini itu ya juga ngasih tahu di teman-teman juga nih kalau kita mau ngobrolin tentang self love. Iya dong. Banyak yang itu pertanyaan ya. Iya, banyak banget. Nah, di sini aku ambil 2 pertanyaan yang banyak banget maksudnya teman-teman tanya ini. Nah, di sini ada pertanyaan dari @olivia_aputri. Oh ya, terima kasih ya buat Olivia Aputri karena udah ngasih keresahan kamu di Instagram Cah Ngaji Official. Nah,
pertanyaannya tuh kayak gini, gimana ya caranya biar gak insecure? Wow. Oke, dari Ata dulu ya. Kayak gimana Ata? Biar gak insecure tuh gimana menurut kamu? Gimana ya? Jujur susah untuk nggak insecure itu bukanlah hal yang mudah. Tapi menurutku insecure itu masih harus ada di diri. Cuma nggak yang harus full gitu loh Wanda. Insecure itu wajar. Tapi kalau insecure-nya mengarah ke hal yang negatif, terus bikin kita melakukan hal-hal yang negatif seperti apa yang sekarang lagi viral itu self harm ya. Nah itu jangan banget deh, karena ya mau gimana pun lagi Tuhan itu nggak akan nyiptain manusia dengan sempurna, sesempurna apapun itu. Tetap kita punya kekurangan masing-masing. Jadi menurutku cara untuk nggak insecure itu ya gimana ya? Semisal kita lihat orang yang kayak, waduh, contoh nih Kak Afina cantik banget ya, aduh aku kayaknya nggak bisa deh sama kayak Kak Afina gitu. Tapi paling cantik kok. Betul. Thank you. Kayak semisal, aduh kayaknya aku nggak bisa deh kayak Kak Afina. Itu jangan, tapi lebih ke kayak, aduh Kak Afina cantik banget, gimana ya caranya biar bisa kayak Kak Afina, gimana ya, aku harus mulai dari mana dulu nih. Nah jadi kayak dijadiin penyemangat gitu sih menurut aku. Sampelnya bikin baper nih. Iya harus baper, karena hari ini kan percintaan namanya. Betul, oke. Jadi kayak menurut Ata tuh kayak ya udah, sama seumpama ada orang yang buat kita insecure tuh dijadiin kayak idola gitu. Iya betul, jadi kita semangat. harus bisa jadiin semangat, maksudnya kayak kita harus bisa kayak dia juga. Betul. Karena kita yakin bahwa kita tuh bisa kayak dia juga. Versi diri kita gitu. Oke, terus menurut Afina sendiri kayak gimana? Oke, aku setuju banget sih dengan Atta. Kalau tidak semua insecure itu maksudnya konotasi insecure itu bukan hanya hal yang buruk, tapi juga ada hal yang baik. Tapi gimana kalau caranya kita tidak insecure? Ya kembali lagi dengan obrolan kita tadi, self love. Iya. Ketika kita memandang proses kita dengan proses orang lain kan beda ya. Mungkin aku sama Atta aja yang sama-sama duduk di sini, kita juga melalui proses yang berbeda gitu. Gimana dengan proses yang berbeda itu kita mau samain dengan orang lain? Mikirnya gitu aja. Tapi kan kayak tadi yang Kak Afina omongin tadi, kayak lingkungan sekitar kita tuh juga kayak mempengaruhi kita menjadi lebih insecure gitu. Apalagi kadang-kadang ada orang tua loh kayak membanding-bandingkan anaknya. Kalau itu banyak ya. Banget. Bahkan orang tua zaman sekarang itu masih banyak yang seperti itu. Masih banyak banget. Jadi insecure itu sendiri, jadi pertama tadi betul, kita tuh jangan membandingkan diri kita dengan orang lain karena proses kita berbeda. Kita harus paham itu dulu supaya apa? Kita menghargai proses kita sendiri. Misalnya nih, dia lari 10 kilo, aku lari 5 kilo, aku sampai mana, dia sampai mana, apakah bisa itu dibandingin? Ya nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kita punya proses kita sendiri. Misal dia lari, aku naik motor, apakah bisa dibandingin? Nggak bisa kan? Masa orang naik motor disamain sama orang lari pakai kaki, berkeringat, naik motor pakai bensin. Itu kan juga tidak bisa dibandingin. Oh dia udah sampai Surabaya, aku masih sampai Jombang kan aku jalan 4 hari. Dia naik motor sudah 1 hari sudah sampai. Misalnya kayak gitu kan nggak bisa dibandingin. Jadi semua orang itu menurutku harus paham konsep ini. Konsep bahwa kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena proses kita berbeda. Bahkan adik sama kakak aja tuh, yang satu rumah, satu kandung sama ibunya, itu juga tidak bisa dibandingin gitu. Itu untuk langkah pertama untuk tidak insecure. Langkah kedua adalah gimana caranya kita untuk bisa survive di suatu tempat itu. Karena apa? Ketika kita merasa berbeda, misalnya nih kita ada di lingkup gengs di sekolah yang pinter-pinter banget. Nah, yang juara olimpiade, sedangkan kita enggak. Apakah iya kalau kita tidak insecure? Iya, insecure banget. Maka pasti kan insecure. Kenapa? Kita tidak sama dengan mereka. Nah, gimana untuk tidak insecure itu? Ya kita harus survive, kita harus berusaha biar bisa minimal lah kita udah usaha seperti mereka. Kalau nanti hasilnya pun berbeda atau tidak semaksimal mereka, ya kembali lagi di topik pertama tadi. Kita prosesnya berbeda dengan mereka. Tapi apa? Setidaknya kita berusaha. Jadi insecure tentang wajah nih misalnya, itu kan sama dengan tidak self love. Iya. Kita kan wajahnya masing-masing ya. Ada yang bulat, ada yang mungkin gampang jerawat, ada yang mungkin yang kasih skincare apa aja langsung oke. Itu kan beda-beda. Kita nggak bisa nyamain gitu kan. Nah,
Tapi apa, kita sebagai wanita nih misalnya, kita juga berusaha untuk mencoba, oh itu bisa cocok di aku. Itu kan juga usaha untuk tidak insecure. Setidaknya kalau kita udah mencoba dan gagal, itu membantu kok untuk mengobati rasa insecure-nya. Oke, aku sudah mencoba, jadi itu emang bukan aku, kayak gitu. Jadi kayak menurut Afina sendiri kayak ya udah kita walaupun caranya biar nggak insecure tuh kayak ya tadi kan yang dikatain bahwa kayak itu kayak kita tuh ya bisa sama kayak mereka, tapi walaupun kayak kalau hasilnya tuh kurang maksimal, kita tetap harus mencintai diri kita sendiri. Betul, karena itu kita harus nerapin mindset kita dan mereka tuh berbeda. Kita prosesnya berbeda. Bahkan kita tidur berapa jam, mereka tidur berapa jam, udah beda. Jadi gimana mau disamain? Kita belajar 3 jam, dia belajar 4 jam. Selisih 1 jam. Tapi itu kan sudah proses yang berbeda, sama-sama belajar. Kayak gitu. Jadi kita emang tidak bisa ngebandingin diri kita dengan orang lain. Yang ada, kita kalau insecure itu insecure dengan diri kita di masa lalu. Misalnya, dulu aku rajin banget nih belajar 4 jam satu hari. Sekarang kok 2 jam, itu perlu di-insecurein justru. Atau mungkin kita harus mengevaluasi diri kita yang kemarin. Kemarin aku belum bisa itu tuh baca 1 buku 1 minggu. Sekarang aku harus bisa ngabisin 1 minggu 1 buku, kayak gitu. Jadi kita ngebandingnya tuh dengan diri kita di masa lalu, karena ya itu kita, bukan orang lain. Justru itu yang harus di-insecurein, dan itu harus dievaluasi dari insecure. Kalau dengan orang lain, kenapa harus insecure? Karena kita memiliki proses yang berbeda itu tadi. Jadi buat Olivia Putri tadi, menurut Kak Afina sendiri kayak ya udah kita menjadi diri kita sendiri aja. Karena kayak dengan kita mengetahui diri kita sendiri, itu buat hal yang positif buat kita, buat malahan ada loh ya orang yang bahkan insecure sama kita. Jadi betul. Jadi nggak usah kayak kamu merasa insecure kalau kamu melihat orang yang lebih wah daripada kamu. Dan jangan sombong loh ya. Jangan sombong juga, jangan sombong. Jangan sombong juga. Nah, aku ada pertanyaan yang kedua dari @iqbalres. Aku mau ucapin terima kasih ya buat @iqbalres karena udah menceritakan keresahannya di @cahnaju official. Nah, pertanyaan dari Iqbalres kali ini adalah gimana sih caranya mencintai diri sendiri tanpa menggubris perkataan orang lain? Nah, menurut Atta kayak gimana, Atta? Aku lagi? Aku lagi deh? Waduh, dari aku terus ya dari tadi. Gimana kalau dari Kak Afina dulu aja? Boleh. Gimana cara kita bisa self love? Iya, bener kan? Betul. Tanpa mengubris orang lain. Insecure sama self love tadi? Gimana bisa self love? Iya, gimana bisa kita self love tanpa menggubris orang lain? Justru pertama, kita tidak bisa menghindar dari orang lain, gak sih? Karena kita makhluk sosial gitu, selalu berinteraksi dengan orang lain. Tapi gimana kita tidak bisa tidak menggubris omongan orang lain ketika kita belajar self love? Itu mindset. Kita harus bangun mindset dulu. Mindset yang ngebantu kita untuk self love itu harus dibangun. Dengan cara apa? Pertama, baca buku, dengerin podcast, lihat orang-orang yang motivator itu bisa banget. Yang untuk self love ya, kayak Mary Riana, tahu akun Mary Riana, itu juga membantu banget untuk self love, kayak gitu. Jadi untuk membantu self love itu sendiri tanpa menggubris orang lain, ya itu di luar kemampuan kita, karena itu di luar lingkaran kontrol kita. Tapi gimana cara kita mengontrol diri kita untuk tidak sepenuhnya mendengarkan orang lain. Dan self love itu juga maksudnya kita self love itu juga harus dipelajari gitu. Tidak semata-mata kayak aku menerima, tidak. Tapi kita juga harus banyak belajar dengan baca buku, dengerin podcast, lihat seminar, kayak gitu juga perlu banget. Ngobrol dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Untuk apa? Untuk memvalidasi diri kita. Ketika kita tidak ada di lingkungan yang mendukung kita tidak ditunjang untuk self love gitu. Iya nggak sih? Iya bener banget. Misalnya aku di lingkungan yang toxic banget. Gimana aku mau self love? Aku survive aja susah gitu, apalagi untuk self love. Gimana aku mau self love? Aku diskusi sama orang-orang aja nggak nyambung, kayak gitu. Jadi menurut Afina sendiri kayak
Oke, jadi cara biar nggak gubris orang tuh lakukan kegiatan yang bermanfaat Betul. kayak Dan cari lingkungan yang bisa mendukung kamu. jadi cari lingkungan yang lebih mendukung serta Iya. kayak lebih positif gitu nggak Iya, sih? betul. Cari lingkungan yang cocok dengan kamu. Kalau lingkungan positif tapi nggak cocok dengan kita ya tetap aja kita nanti akan dapat omongan-omongan dari orang lain. Kenapa kita tidak sevisi misi dengan mereka? Jadi cari pertama tadi baca buku, terus dengerin podcast dan lain-lain. Pokok itu untuk menambah ilmu kita. Yang kedua kita cari lingkungan-lingkungan yang membantu kita juga. Jadi dari segi diri kita bentuk, dari segi lingkungan kita bentuk, baru deh kita bisa nerapin itu mindset baru, vibes baru untuk bisa menolak. Oke, itu bukan lingkungan gue, jadi ya udah nggak usah digubris gitu. Tapi kalau lingkungan gue yang ngobrol, yang ngomong, oke, perlu dievaluasi dulu. Karena apa? Kita sevisi misi. Oke, jadi kayak menurut kamu ya melakukan pertama itu melakukan hal-hal yang positif kayak baca buku, Betul. dengar podcast. Itu perlu banget. Manusia tuh harus konsumsi kayak gitu. Jadi itu adalah poin utama dari Iya. cara biar kita gak gubris kata-kata orang lain Iya. yang kurang Betul. bermanfaat tadi ya. Nah, terus yang kedua tadi adalah cari lingkungan yang sefrekuensi Iya, betul. Cari lingkungan yang sefrekuensi. dan positif juga. Iya. Oke. Dan di situ kamu bisa berkembang. Kalau kamu nggak bisa berkembang, gimana mau self love gitu? Kamu aja nggak bisa upgrade diri dengan obrolan kita yang pertama tadi adalah ketika kita self love itu harus mengupgrade kekurangan-kekurangan kita dan juga mengupgrade juga tuh memfasilitasi kelebihan kita. Kalau kita tidak di lingkungan yang tepat, gimana kita mau mencukupi itu semua untuk self love? Bener. Jadi benang merahnya kayak gitu. Oke, bener banget yang dikatain sama Afina tadi. Nah, kalau menurut kamu tadi gimana? Tadi kan udah lempar-lemparan nih tadi ya. Jujur aku setuju banget sama Kak Afina tadi, mulai dari kita harus ubah mindset-nya itu udah harus pokok lah intinya. Iya. Terus kalau menurutku pribadi yang paling penting itu cari lingkungan, lingkungan yang tepat. Karena kalau lingkungannya buruk sama aja nggak sih Mbak? Capek. Iya. Gitu. Energi kita akhirnya Kekuras. energi negatif yang keluar. Kalau kita ketemu di lingkungan yang tepat, ya energi positif yang keluar. iya, Kita betul. bisa ketemu orang-orang yang sefrekuensi, Iya. bisa ngobrol. Oke, ketemu ide-ide ini kan akhirnya itu mengurangi rasa insecure kita. Karena kita merasa aku berguna nih di sini, Iya. kayak gitu. Oke. Jadi berkembang gitu loh. Jadi Iya. kitanya lebih update diri juga gitu. Betul. Terus dukungan dari keluarga itu juga utama sih menurutku pribadi, karena aku dari kecil sudah didukung oleh keluarga. Itu menurutku benar-benar ngurangin rasa Oh, insecure. Privilege loh, didukung oleh keluarga itu Betul. privilege yang harus disyukuri. Betul. Harus disyukuri. Jadi aku bersyukur banget punya orang tua yang luar biasa, selalu support aku apapun itu. Jadi menurutku untuk nggak gubris omongan orang itu, ya kita harus gimana ya? Kalau nggak gubris itu susah, tapi kita harus pelan-pelan juga dipilah-pilah lah. Iya. Yang mana yang harus kita dengerin, yang mana yang enggak. Sama seperti tadi kayak bodo amat, tapi nggak semua harus dibodo amati. Terus lingkungan juga perlu tadi. Semisal kayak, aduh lingkunganku udah kayak gini-gini aja nih, malesin banget, keluar. Oke. Iya. Tapi bukan berarti putus hubungan. Kita cukup keluar aja, cari yang baru, cari yang lebih bermanfaat bagi kita. Oke, jadi hampir sama Afina Betul, tadi ya, sama. bahwa menurut Ata sendiri kayak cari lingkungan yang lebih pertama sefrekuensi, yang kedua lebih positif. Tapi kalau yang kamu hari ini lagi berada di lingkungan yang intinya toxic Iya. dan nggak sefrekuensi, ya udah kalian cari yang lain aja. Betul. Iya, tapi kalau nggak bisa keluar pun dari lingkungan toksik itu, ya kembali lagi di mindset. Mindset itu kan apa? Melekat di diri kita nggak sih? Pola pikir mindset itu di diri kita. Jadi ketika kita di lingkungan yang toksik, itu masih ada pilihan antara bertahan atau ikut. Jadi kita masih ada pilihan bertahan dari pola pikir dan mindset kita. Jadi bener-bener penting banget untuk ngebentuk mindset yang gimana caranya biar bisa self love. Iya. Kalau kalian yang dengerin ini bener-bener pengen self love, itu juga harus mempelajari. Misalnya kita pengen belajar matematika, juga harus mempelajari matematika. Sama. Ketika kita pengen self love, kita juga harus benar-benar mempelajari satu-satu. Mulai dari arti self love, gimana caranya itu nggak hanya tentang teori, tapi harus diterapin juga di kehidupan kita. Iya, Bener betul banget banget. tadi. Iya, bener banget Iya. tadi yang dikatain sama Afina, bahwa self love itu nggak cuman sesuatu yang bodo amat lah kita, bukan hanya itu, tapi bagaimana cara kita menghargai
bagaimana cara kita menerima segala kekurangan serta kelebihan dari kita. Nah buat kamu yang pertanyaannya belum dijawab, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah sedih, karena di Cahaju Official itu ada platform Casa, dimana platform Casa itu adalah kalian bisa memberikan keluh kesah kalian di nomor 085 0883 7181. Oke. Bisa langsung dicek di Instagramnya nggak sih? Iya, bisa langsung dicek di Instagram Cahaju Official. Betul. Oke. Tadi kan kita gak kerasa gak sih udah berpindah. Iya, udah ngobrol banyak banget. Semoga aja itu bisa ngena ya di mereka, bisa menjadi hal baru untuk mereka juga. Jadi buat teman-teman yang baru belajar tentang self love, pilihan cocok buat kalian hari ini karena sangat beruntung kalian udah dengerin podcast kali ini. Betul. Aku juga mau berterima kasih buat Afina dan Atta karena udah mau meluangkan waktunya hari ini. Iya. Dan aku juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin Funcast kali ini. Iya. Thank you teman-teman. Oke, thank you teman-teman. See you on the next Funcast ya. Bye bye. Bye bye.